Ma'asyiral muslimin, hadirin, hamba-hamba Allah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kemuliaan dan keagungan, taufik hidayah, ridha dan inayah, sehingga pada kesempatan di waktu, di saat yang mubarakah ini bisa hadir pada acara yang insya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang hadir padanya, akan membuat dosa-dosa orang yang hadir padanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang mudah-mudahan membuat hajat-hajat, harapan, keinginan dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Majlis yang mudah-mudahan fadilah dan keberkahannya anak-anak kita soleh dan solehah, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala baik zahir maupun batinnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita bersama-sama berenang dalam lautan hikmah dalam kitab Al-Bidayah, Bidayatul Hidayah, buah karya Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Kita sampai kepada pembahasan amaliyah-amaliyah atau aktivitas-aktivitas yang perlu kita lakukan di waktu dimulai dari terbitnya matahari sampai dengan tergelincir matahari. Pada kondisi yang pertama dibahas oleh Imam Ghazali bahwa kita dianjurkan untuk mengisi waktu tersebut dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi pada kondisi yang utama, waktu antara terbit matahari sampai dengan waktu zuhur itu yang paling utama digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat kita, terkhusus untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau memang kita tidak mampu menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang manfaat, maka kita dihadapkan kepada pilihan yang kedua atau kondisi yang kedua, yakni al-halatus tsaniyah, kondisi yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengisi aktivitas antara terbit matahari sampai waktu tergelincir matahari, yaitu alla taqdira ala tahsilil ilmin nafi'i fid din. Jikalau seandainya engkau tak mampu untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk keperluan agama, yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang berfaidah dari para alimil ulama, maka walakin tashtaghilu biwadhaifil ibadati minadh-dhikri wat tasbihi wal qiraati was salati. Maka hendaklah engkau disibukkan dengan aneka ragam aktivitas kegiatan ibadah yang berupa zikir, tasbih, membaca Quran, dan sholawat. Pilihan yang kedua, kalau tidak belajar ilmu yang manfaat, ya waktunya mungkin singkat atau tidak punya waktu lagi untuk belajar, maka pilihan berikutnya adalah menyibukkan diri untuk aneka ragam ibadah. Di antaranya adalah zikir, tasbih, baca Quran, dan sholawat. Nah, fadzalika, maka hal yang demikian itu, yaitu al-ishtighalu bil ibadah, menyibukkan diri dengan aneka ragam ibadah tersebut, min darajatil abidin, tergolong kepada derajatnya para ahli ibadah. Jadi kalau kita mampu mengisi waktu ini dengan tasbih, zikir, qiraah, dan sholawat, maka masuk pada kategori golongan orang-orang yang ahli ibadah.
Masya Allah. Kalau udah dibilang ahli, al-abidin. Ya, al-abidin ini artinya orang yang banyak ibadahnya. Bahkan wasiyaris sholihin, dan termasuk kepada thariqah perjalanannya, hay'ah kondisinya orang-orang yang soleh. Selain masuk kategori derajatnya orang-orang yang ahli ibadah, juga termasuk kepada pertingkahan perjalanan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh tidak pernah membiarkan waktunya terbuang percuma, kecuali dia telah basahi lidahnya untuk tasbih, zikir, membaca Al-Quran dan sholawat. Subhanallah. Ini pilihan yang kedua. Maka watakunu aidan bidzalika minal faizin, dan jadilah engkau watakunu aidan, dan jadilah engkau pula bidzalika, dengan amal-amal ibadah tersebut, dengan bacaan-bacaan zikir, tasbih, sholawat tersebut, minal faizin, termasuk golongan orang-orang yang memperoleh keberuntungan dan kemenangan. Masya Allah. Al-abidin, as-salihin, al-faizin. Ya, termasuk derajat orang-orang yang ahli ibadah, masuk karakteristiknya orang-orang yang soleh, dan memperoleh keberuntungan, kemenangan fid dunya wal akhirah. Luar biasa ini Pak ya. Nah di sini Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan faqad kana fis sahabah man wirduhu fil yaumi isna asyara alfa tasbihatin. Masya Allah. Para sahabat Nabi Pak ya, ada orang yang jumlah wiridnya dalam sehari isna asyara alfi tasbihatin, 12.000 kali tasbih. 12.000 Pak. Kalau lihat yang hadir di sini, roman-romannya mah ada yang nyampe 12.000 ini. Kelihatan ini. 12.000 sehari Pak tasbihnya. Ada sahabat Nabi yang nyampe tasbihnya 12.000 sehari. Itu sempat ngojek ya 12.000 ya. Masya Allah. Ini kayaknya sambil megang setang gitu ya, sambil ngelayanin di warung, sambil ngojek tasbih ini 12.000 nyampe Pak. Masya Allah. Bahkan di sini wa kana fihim minas sahabah wirduhu salasuna alfan. Masya Allah. Bahkan ada di antara sahabat Nabi ya, para salafun saleh, ada yang nyampe 30.000. Masya Allah. 12.000 aja kita udah luar biasa ngebayanginnya. Di sini ternyata sejarah mencatat ada orang soleh dulu wiridnya sampai 30.000 kali. Allahu Akbar. Kayak apa tuh Pak? Pantes berkah-berkah orang dulu Pak ya. Kuat. Bahkan di sini wa kana fihim man wirduhu salasu mi'ati rak'atin ila sitti mi'ati wa ila alfi rak'atin. Masya Allah. Bahkan ada yang wiridnya, Bapak perlu dipahami, wirid ini artinya kebiasaan. Wirid itu ada yang bentuknya zikir, ada yang bentuknya sholat, ada yang bentuknya baca Quran, ada yang bentuknya sholawat. Itu namanya wirid. Bapak punya wirid artinya Bapak punya amalan atau kebiasaan yang sering berulang-ulang, itu wirid namanya. Nah ada pula di sini yang wiridnya adalah 300 rakaat sehari. Ada pula yang 600 rakaat sehari semalam. Ada pula yang sampai 1000 rakaat sehari semalam. Sunnahnya doang. Itu gimana ngebayanginnya Pak ya? Orang-orang soleh. Salat sunnahnya ada yang 300 kali, 300 rakaat sehari. Ada yang 600, bahkan ada yang 1000 rakaat sehari. Itu ada Pak, cicitnya Nabi namanya Ali. Sayyidah Fatimah nikah sama Sayyidina Ali. Punya putra 2, Al-Hasan, Al-Husain. Al-Husain punya putra namanya Ali. Nah, satu-satunya putra yang selamat dari pembantaian peristiwa Karbala inilah itu Sayyidina Ali bin Al-Husain
bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat Pak, punya gelar Zainal Abidin. Zainal Abidin itu gelarnya, lakobnya Pak. Namanya Ma'ali, tapi gelarnya Zainal Abidin. Zain artinya perhiasan, Al-Abidin para ahli ibadah. Jadi beliau ini yang paling indah, yang paling menawan, yang paling mengagumkan di antara sekian banyak ahli ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Disebutkan dalam sirah bahwa beliau ini sholat sunnahnya tidak kurang 500 rakaat sehari. Itu cicitnya Rasulullah. Cicitnya Rasulullah 500 rakaat sehari. Bukan cuman sholatnya, sedekahnya nggak tanggung-tanggung. Kota Madinah sempat digemparkan karena setiap malam selalu saja ada kantung-kantung gandum di depan pintu rumah orang-orang miskin setiap malamnya. Dan uniknya yang menaruh kantung-kantung gandum itu tidak pernah ketahuan orangnya. Kayaknya pakai jurus halimunan nih Pak. Cocok nih kalau pakai rampok nih. Ya. Masya Allah. Tapi ini unik, bukannya ngerampok, jadi ngenaruh kantong-kantong gandum di depan pintu orang-orang miskin. Itu berlaku sampai tahunan-tahunan dan tidak ada yang tahu. Sampai pada masanya Al-Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia, dan ketika dimandikan oleh kerabatnya terlihat punggung beliau, pundak beliau ini menghitam Pak. Kalau kata kita mah kapalan gitu. Kalau kapalan berarti kan keseringan manggul sesuatu ya. Kayak almarhum mertua saya, karena sering manggul panggulan ke pasar tuh, ininya tuh kapalan Pak. Kalau dipijit nih nggak kerasa. Kalau dipijit tangan kita yang lecet. Kapalan. Nih. Ini Sayyidi Al-Imam Ali Zainal Abidin, pundaknya kapalan Pak. Kerabatnya bingung, perasaan nggak kerja keras, perasaan kerjaannya ibadah 500 rakaat sehari, masih bisa, masih sempet ya manggul. Nah orang belum tahu tuh kegiatan beliau. Nah semenjak beliau meninggal dunia, maka mulai malam itu kantung-kantung gandum di depan pintu orang-orang miskin itu sudah tidak ada lagi. Disitulah orang baru ngerti bahwa selama ini yang menaruh kantung-kantung gandum di depan rumah orang-orang miskin itu adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Karena pas beliau meninggal, stok gandumnya kagak ada. Berarti baru ketahuan kan tuh ya. Itu hebatnya Pak, menyembunyikan sedekah sampai segitunya. Baru ketahuan setelah meninggal. Kalau kita makan lain ya. Iya, kotak amal nih, nungguin ada yang lewat dulu. Agak ada yang lihat gue sedekah apa nih ya? Ya Allah, sengaja nungguin orang lewat dulu, baru masukin kotak amal tuh. Beliau Pak, setelah meninggal baru ketahuan amal baiknya. 500 rakaat sehari ibadahnya, masih sempet tiap malam manggul kantung-kantung gandum untuk orang-orang miskin. Ya Allah, ini akhlak. Pantas beliau punya gelar Zainal Abidin ya, perhiasannya para ahli ibadah. Nah ini sosok yang sangat mulia, cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bahkan wa kana ba'duhum aksara wirduhu Al-Quran. Dan ada pula sebagian dari para salafun saleh, para sahabat Nabi, para tabi'in, kebanyakan wiridnya adalah membaca Al-Quran. Ada juga yang wiridnya baca Quran. Wa kana ya yukhtimuhu al-wahid minhum fil yaum marrah. Ada salah seorang dari mereka sahabat Nabi menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Ada yang hatam sehari sekali. Kayaknya jamaah Al-Akmal kuat sehari sekali hatam ini. Tapi dikeroyok 30 orang. Kelihatan ini sehari sekali hatam kuat romannya ini.
Ada yang begitu. Wa kana ba'duhum yaqdil yawma awil lailata fi tafakkuri fi ayatin wahidatin yuraddiduha. Ada juga yang baca Quran mah enggak, tapi sehari semalam tafakur, mikirin satu ayat diulang-ulang. Satu ayat, cuman satu ayat dipikirin, ditafakuri, ditadabburi. Sehari semalam diulang-ulang, itu aja. Makanya disebutkan dalam sirah, ketika ayat turun kepada Rasul, disampaikan kepada sahabat, para sahabat itu adalah orang yang paling pertama dan paling gesit dalam mengamalkan ayat tersebut. Sehingga seakan-akan, Pak, tidak ada ayat turun sebelum ayat sebelumnya sudah diamalkan oleh para sahabat itu. Masya Allah, ada yang kerjanya tafakur aja, Pak, mikirin aja. Masya Allah, tabarakallah, ya. Wa kana Karzubnu Wabarroh. Ada seorang soleh namanya Karzun bin Wabarroh, mukiman di Makkah, tinggal di Makkah. Yatufu fi kulli yaumin sab'ina usbu'an. Masya Allah. Beliau ini tawaf setiap harinya 70 putaran. Usbu artinya putaran. Sehari 70 kali muter. Ditawaf tuh. Wa fi kulli lailatin sab'ina usbu'an. Dan setiap malam 70 kali muter. 70 kali muterin Ka'bah, Pak. Siang 70 kali, malam 70 kali. Masya Allah. Wa kana ma'a dzalika yakhtumul Qur'ana fil yaumi wal lailati marratain. Sambil muterin Ka'bah, siangnya 70, malamnya 70, beliau itu khatam Quran sehari semalam 2 kali. Jadi sambil muterin Ka'bah, sambil khatam Quran. Allahu Akbar. Luar biasa amaliah mereka itu, Pak, ya. Ini betapa kita harus bercermin gitu, Pak. Mereka ini adalah orang-orang yang waktunya singkat namun isinya padat gitu loh, Pak, maksudnya ini. Lah kalau kita waktu sempatnya banyak tapi ibadahnya minimalis gitu begitu. Ya. Waktu luang sih banyak tapi ibadahnya minimalis. Mereka waktunya sempit tapi ibadahnya sangat berkualitas. Luar biasa sekali. Makanya waktu kita sama nih, sama-sama 24 jam, tapi ada yang dengan 24 jamnya makin meroket prestasinya, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula kita yang sama-sama 24 jam makin jauh dari Allah, ya, makin dekat dengan maksiat. Modalnya sih sama-sama 24 jam sehari semalam. Maka yang lebih utama adalah berbeda dengan perbedaan kondisi seseorang. Wa maqsudul awrad tathhirul qalbi bi dzikrillah taala wa inasu bihi. Maksudnya aurat itu, Pak, adalah membersihkan hati dengan menyebut nama Allah taala wa inasu bihi dan merasa tentram dengannya. Nah, jadi kalau aurat, Pak, harus 2 efeknya. 1, hati kita jadi bersih. Yang kedua, hati kita jadi tentram. Kalau Bapak punya aurat, kalau kita punya aurat, hati kita makin tentrem, makin aman, makin tenang, berarti bener auratnya itu. Tapi kalau hati makin rusuh, sama orang makin dengki, bawaannya suudon mulu, apalagi dikit-dikit ya pengen ngerjain orang, baca aurat ini hati-hati, mungkin ada masalah ini. Maka perhatikan baik-baik, kalau punya aurat, kalau punya zikir, harusnya aurat itu memberikan efek yang positif, terkhusus memberikan ketentraman dalam hati kita. Maka dikatakan di sini falyanzur al-murid ila qalbihi. Maka perhatikanlah orang yang mencari jati dirinya terhadap Allah itu kepada hatinya. Fama yarahu asyaddu ta'thiran fihi falyuwadhib alaihi. Maka apabila ia merasakan efek terhadap hatinya yang positif,
maka hendaklah ia membiasakan diri terhadap aurat tersebut. Jadi Bapak, saudara sekalian, kalau punya aurat, punya wirid, punya amalan, dilihat yang dirasa apa, ya, yang dirasa apa. Kalau memang ada rasa positif pada diri kita, tentram jiwa kita, lanjutkan, kata Syekh Nawawi itu, lanjutkan. Karena itu wirid aurat yang benar. Di antara sekian banyak wirid, Pak, di kitab Nasaihul Ibad itu saya baca ada juga ya para aulia yang thariqahnya itu kasratul akli. Ada thariqah, ini thariqahnya wali ya Pak, yang mana thariqahnya ini banyak makan, kudu banyak makan. Jadi banyak makan tuh nggak salah Pak, yang salah itu kasratul syab'i, kebanyakan kenyang atau banyak kenyang, itu yang salah. Banyak makan belum tentu banyak kenyang, tapi banyak kenyang udah pasti banyak kegares, kan gitu ya. Orang makan belum tentu kenyang, orang kenyang udah pasti makan. Gimana mau kenyang dia kalau nggak makan? Nah, ada thariqah ulama yang ternyata mereka justru memperbanyak makan. Emang kenapa? Karena wirid atau aurat itu jamak dari wirid Pak ya, yang mereka amalkan itu membutuhkan energi yang besar, sedangkan energi terbesar itu diperoleh dari makanan, sehingga mereka memperbanyak makan tujuannya untuk menghadirkan energi agar zikirnya kuat, zikirnya semangat. Ada yang model begitu Pak ya, iya pakai nasi. Tapi yang paling sering bukan nasi, ini kopi. Betul nggak? Sepakat nggak Pak? Kopi itu yang mantep. Jangan disepelein kopi Pak. Saya udah pernah bahas tentang kopi ya, luar biasa kopi itu. Kopi ini warisannya para wali Pak, warisannya para wali. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili saja pernah dikasih aurat sama gurunya, disuruh ngamalin 40 hari aurat, dan syaratnya nggak boleh tidur 40 hari. Sanggup Pak kita kira-kira itu? 40 hari nggak boleh tidur. Auratnya sih kuat ini Imam Asy-Syadzili, tapi yang kagak kuat ngantuknya. Sama ada kayak kita gitu, baru 5 menit kan udah nyungsep kita tuh. Ngantuknya yang agak nahan ini. Nah, beliau udah coba berusaha nggak sanggup, beliau munajat kepada Allah, diberikan isyarah oleh Allah, mimpi berjumpa Nabi. Dalam mimpinya itu, wallahu la'ala shawab, wallahu alam bisawab, Rasulullah menunjukkan kepada Imam Asy-Syadzili itu biji-biji berwarna hitam itu. Dan dikatakan oleh Rasulullah, wahai Abul Hasan, kau jemur biji ini, lalu kau sangrai, lalu kau tumbuk menjadi halus, seduh dengan air panas, maka insya Allah kau akan kuat ketika berzikir dari rasa kantukmu. Masya Allah. Dan diteliti dengan seksama, ternyata biji yang ditunjukkan itu adalah yang kita kenal kemudian hari dengan nama biji kopi Pak. Jadi kalau berdasarkan riwayat ini, kisah ini, berarti yang ngasih isyarat kopi itu Rasulullah kepada seorang wali, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan ada seorang sayyid Pak, Habaib Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Qadim pernah mimpi jumpa Rasulullah. Kesempatan ini beliau manfaatkan, ya Rasulullah, tolong berikan saya hadis yang mana hadis ini tidak ada perantara antara dirimu dengan diriku. Artinya apa? Hadis yang belum pernah Nabi sampaikan ke sahabat. Berarti ini nggak ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubut Tis'ah nggak ada nih. Kenapa? Karena beliau minta hadis yang mana hadis ini tidak pernah disebutkan Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Apa Rasul katakan? Wahai Ahmad bin Ali Al-Qadimi, ada 3 hal nih. Yang pertama, barang siapa yang aroma kopi masih berada di mulutnya,
dalam sebuah majlis, maka selama itu pula dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Iya, kopi itu Pak. Ya, santai aja Pak, jangan terlalu serius memahaminya ini. Ustaz Ajis nggak ada di Sahih Bukhari, Ustaz Ajis. Sahih Muslim nggak ada. Ini bil mana riwayatnya berdasarkan mimpi. Tentu nih para ahli hadis akan menyanggahnya. Tapi ini kejadian dan kita harus pahami, mimpi jumpa Rasulullah itu hak. Mimpi jumpa Nabi itu benar. Kenapa? Karena iblis setan tidak akan mampu menyerupai Nabi. Dengan syarat orang yang mimpinya itu jujur. Hah? Dan ahli ibadah. Wah, ini Masya Allah, wali min awliyaillah. Satu, jadi kalau selama kita ngaji aroma kopi masih keluar dari mulut kita, masih bau-bau kopi gitu, maka selama itu pula dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Iya, nggak apa-apalah, pengganti kopi air bening aja lah. Yang ada yang kopi di sini. Masya Allah, ini unik hadis ini. Luar biasa. Makanya kenapa para wali, para guru itu ngopi Pak, ngopi. Kenapa? Satu, efeknya buat kuat ibadah. Yang kedua, ternyata ada hadis itu yang memang ini luar biasa fadilah. Yang kedua, barang siapa yang membawa tasbih, sabda Nabi, membawa tasbih, dia gunakan atau tidak dia gunakan tasbih itu, dipakai atau enggak dipakai, dikantongin doang dipakai kagak, misalkan gitu, maka dia termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bawa tasbih Pak, bawa tasbih, dipakai atau tidak dipakai, dikantongin, maka termasuk orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikarungin. Hah? Dikarungin. Allah. Sekarang dicek ya Pak, kantongnya masing-masing isinya apa kita coba. Kebanyakan HP ya. Ada juga yang 2, 3, 4. Ada yang jarum super. Ya, Masya Allah. Ayo. Ya, nggak usah nanti disebut orang ahli zikir segala macam. Jangan begitu. Tarkul amal li ajlin nas riaun. Tidak beramal karena takut dipuji orang, itu sudah ria Pak. Tarkul amal li ajlin nas riaun. Tidak beramal karena takut dipuji orang, itu udah ria. Kok ria? Lah belum amal saja sudah takut dipuji. Berarti kan pede dia. Belum berlaku saja, belum berbuat saja sudah merasa dipuji. Itu kan ria namanya. Ya sudah, beramal saja lillah wa fillah. Gitu Pak ya, bawa tasbih Pak. Biasain Pak. Kenapa? Dalam hadis itu termasuk orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang yang soleh, baik yang masih hidup orang solehnya atau yang sudah meninggal dunia, berarti ziarah, maka orang tersebut mendapatkan kebaikan seperti beribadah di seluruh penjuru bumi ini. Maka sering-sering ngumpul sama orang soleh Pak. Ya, ini yang ngumpul insya Allah minas salihin ini semuanya ini. Ya, sering-sering ngumpul begini. Kebayang dong yang ngajinya setiap hari, tiap hari ngumpul sama orang soleh. Kayak apa tuh catatan amal ibadahnya? Maka banyakin majlis kayak begini Pak, banyakin hadir. Banyakin hadir karena ibadah tersebut, karena amalan tersebut senilai dengan ibadah di seluruh penjuru buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hadis ya. Yang mana hadis ini riwayatnya berdasarkan mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah pertingkahan orang-orang soleh di zaman dahulu Pak. Mereka betul-betul memaksimalkan waktunya. Ini kita ngaji kitab ini lagi manajemen waktu sebenarnya Pak. Kita lagi diajarin manajemen waktu. Karena ingat Pak, sebaik-baiknya kesibukan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu kondisi yang kedua.
Kita lanjut kepada al-halatus tsalitsah, kondisi yang ketiga. Kondisi pertama nuntut ilmu, yang kedua zikir, tasbih, baca Quran, sholawat. Nah, kalau kagak bisa juga, kondisi yang ketiga. Kita pilih yang ketiga. Apa yang ketiga? Antashtagilla bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Hendaklah kau sibukkan dirimu dengan apa yang bakal sampai dengan perkara tersebut kebaikan kepada sesama muslim. Wa yadkhula bihi sururun ala qulubil mu'minin, dan masuklah dengan perbuatan tersebut kebahagiaan ke dalam hatinya orang-orang yang mukmin. Masya Allah. Au yatayassaru bihil a'malu salihatu lissalihina ka khidmatil fuqaha was-sufiyyati wa ahli din wa taraddudi fi ashgharihim wa sa'yu fi it'amil fuqara wal masakin. Baik. Sekarang begini. Ngaji kagak, zikir kagak. Pilihan yang ketiga nih. Siang ini kita pakai, kita sibukkan diri untuk menebarkan kebaikan kepada sesama muslim. Berbuat baik kepada sesama muslim, ya, atau dengan cara memasukkan rasa bahagia, rasa gembira ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Ada hadis menyebutkan, Pak, inna afdalal a'mali idkhalus sururi alal mu'minin. Sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya amal adalah memasukkan rasa gembira ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Nyenengin orang, bikin orang bahagia. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan bantuannya, atau sekedar dengan senyumannya barangkali, atau dengan kata-katanya yang baik. Maka ini adalah ibadah yang paling afdal. Au yatayassaru bihil a'malus salih, atau dengan cara memberikan kemudahan terhadap amal-amal saleh lissalihin, kepada orang-orang saleh, ka khidmatil fuqaha, contohnya seperti melayani para ulama ahli fikih. Kalau kita ya kagak sanggup ngaji, ya kagak sanggup zikir panjang-panjang, bawaannya ngantuk mulu, maka kita layanilah orang-orang yang saleh. Layani para ulama, layani para fuqaha, atau wasufiyah, layani berkhidmat kepada ahli-ahli sufi, wa ahli din, dan kepada ahli-ahli agama. Barangkali kita kecipratan berkahnya mereka gitu, Pak. Kalau bergaul dengan kiai kan jadi bau kiai gitu ya, betul nggak? Jadi bau kiai ya, mending bau kiai daripada kiai bau kan gitu. Iya. Masya Allah. Tuh, mending bau ustadz daripada ustadz bau. Kenapa? Sering bergaul dengan ustadz, melayani para guru-guru, insya Allah berkah, Pak. Seperti Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali bin Abdullah Baros, Pak, santri, bukan siapa-siapa, tapi sama gurunya sayang banget. Gurunya bukan orang biasa. Gurunya adalah pengarang Ratib Al-Attas yang kita kenal dengan nama Ratibul Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibir Ratib. Punya murid banyak. Suatu pagi, suatu hari, di tengah-tengah muridnya itu, ya, beliau lagi duduk santai sambil dipijit oleh salah seorang santrinya bernama Ali. Tiba-tiba Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bilang begini, bahasa kitanya gitu, Pak, ya, santri, kita kedatangan tamu, katanya. Siapa, Bib? Di luar tuh, di luar ada Nabi Khidir, katanya. Masya Allah. La ya'riful wali ilal wali. Kalau sesama wali kenal, Pak. Mungkin di mata kita mah ada gembel lewat, betul ya? Gembel lewat. Di mata wali mungkin itu wali, Nabi Khidir lagi lewat. Nah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tahu
itu yang di depan Nabi Khidir mau datang kemari. Itu semua santri, Pak. Aji mumpung. Nabi Khidir, kapan lagi ketemu Nabi Khidir? Iya enggak? Kalau sengaja-sengaja kan susah. Itu semua santri yang ada di ruangan majelis semuanya kabur, lari ke depan ingin berjumpa dengan Nabi Khidir. Karena kata gurunya di depan ada Nabi Khidir. Cuman satu santri Pak gak keluar. Hayo aja ada yang mijitin. Nggak kayak santri yang lain. Ditanya sama Habib Umar, namanya kan Ali Akbar nih, Ali, kenapa nggak keluar kayak yang lain? Itu di luar ada Nabi Khidir. Kata Habib Umar, Sohibul Ratib, apa jawab Ali Baros? Wahai guru, Nabi Khidir kemari datang bertamu ingin berjumpa dengan guru. Buat saya sebagai seorang murid, makom guru lebih mulia daripada Nabi Khidir. Buat saya seorang murid, makom guru lebih mulia daripada Nabi Khidir. Buat saya murid maksudnya. Buat saya makom guru lebih mulia daripada Nabi Khidir. Buat apa saya jumpa Nabi Khidir sedangkan Nabi Khidirnya ingin jumpa dengan guru? Iya, Nabi Khidirnya ingin jumpa dengan guru, sedangkan saya sudah bersama guru sekarang. Lagi mijitin lagi. Lagi mijitin lagi. Sedangkan Nabi Khidir datang ingin berjumpa dengan Sohibul Ratib. Maka saya lebih nyaman, lebih tenang bersama guru daripada bersama Nabi Khidir. Masya Allah. Karena perbuatannya ini, maka Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sohibul Ratib berkata, saksikan oleh kalian, siapapun yang bertawassul kepadaku tanpa menyebutkan nama Ali bin Abdullah Baros, maka tawassulnya tidak akan pernah sampai kepadaku. Masya Allah. Makanya Bapak kalau baca Ratib Al-Attas, selalu nama Syekh Ali bin Abdullah Baros selalu ada kan, digandeng dengan nama beliau kan. Itu sejarahnya Pak. Jadi suatu bentuk penghormatan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sohibul Ratib kepada muridnya yang setia ini, muridnya yang luar biasa takzimnya ini, tawassul kepada beliau tidak akan pernah sampai kalau tidak tawassul kepada Ali bin Abdullah Baros. Dan sudah terbukti keberkahannya. Syarah Ratib Al-Attas yang paling terbaik adalah syarah yang dimiliki oleh Syekh Ali Baros. Dikumpulkan dalam kitab namanya Kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas. Itu Pak. Kenapa itu? Murid Pak, santri, orang biasa jadi mulia kedudukannya karena nempel sama yang mulia. Nempel sama yang mulia, nempel sama orang soleh jadi soleh. Bahkan kedudukannya luar biasa karena dia melayani orang yang soleh. Nah maksudnya di sini kalau kita ngaji otak udah agak nampung lagi, kayak sekarang nih saya ceramah banyak begini, tahu masuk apa kagak ini? Dari tadi ini tahu masuk apa kagak, nggak tahu. Ada yang pikirannya udah di rumah, ada yang mikirin ya uduk di luar orang udah kerupuk udah pada layu udah macam-macam ini pikirannya. Udah kalau begitu mak kita layanin dah itu para ulama-ulama kita ya, kita khidmat sama ulama-ulama kita supaya apa? Mudah-mudahan keberkahan mereka nempel ke kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit lagi, wa taraddudi fi ashghalihim, dan berulang-ulang melayani mereka ya, wa taraddudi fi ashghalihim, dan mengulang-ulang di dalam menyibukkan mereka, maksudnya melayani mereka. Wa sa'yu fi it'amil fuqara wal masakin, dan mencurahkan kemampuan di dalam memberi makan orang fakir dan miskin. Tuh ya, silakan dah yang punya rezeki, yang punya kemampuan, di balik harta kita ada milik, ada hak orang miskin, yatim dan duafa.
Jangan sampai begini, kita makan kenyang, tidur tibra, tapi nggak jauh dari rumah kita ada orang lapar, lagi menangis, merintih, sedih. Ada anak yatim yang nangis jerit-jerit karena nggak bisa makan itu hari. Sedangkan kita tidur dengan perut kenyang dan pulasnya bersama keluarga kita. Padahal nggak jauh dari rumah kita ada anak yatim kelaparan. Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab kita, Pak. Makanya Nabi Ibrahim akhlaknya Masya Allah, nggak pernah beliau makan, Pak, kecuali bersama tamu. Kalau makan sendiri ini nggak ada yang nemenin, jalan 1 mil kemana? Ke timur, nggak nemu orang. Ke barat 1 mil, nggak ketemu lagi, jalan lagi ke selatan 1 mil, nggak ketemu, jalan lagi ke utara 1 mil, hanya untuk memastikan ada orang yang belum makan saat itu. Kalau kita makan lain ya, tetangga aja timbang kebalik ke bagian kulit durian doang. Makan durian tetangga kena kulitnya. Iya. Nungguin tamu pulangnya. Ya Allah, ya Rabbana. Itulah Pak. Itulah mengapa orang-orang soleh Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa taraddudu masalan alal marda. Dan berulang-ulang seumpamanya, maksudnya alal marda kepada orang-orang yang sakit bil iyadah untuk mengunjungi, wa alal janaiz bitashyi ya, dan kepada jenazah untuk mengurusinya. Gini, selain memberi makan kepada fakir miskin, kalau nggak punya duit, maka kalau ada yang sakit jengukin, gitu maksudnya, jengukin orang sakit. Nah kalau ada yang meninggal, urusin, ikut dalam rangka apa, dari mulai pengapanan, penyolatan sampai nganter ke kuburan, ikut. Masya Allah. Kenapa? Itu fadilah yang besar, luar biasa. Jangan sampai begini Pak, kita jadi orang soleh tapi nama kita nggak ada dalam daftar orang soleh. Gara-gara apa? Rajin ibadahnya tapi tetangga sakit nggak peduli. Tetangga ada yang meninggal agak mau ikut nyolatin, boro-boro nganter ke kuburan. Jangan kayak Abu Hashim. Abu Hashim orang soleh tapi nggak peduli sama tetangganya, nggak peduli sama orang sakit. Dalam daftar nama orang-orang yang soleh namanya nggak ada, padahal ahli ibadah. Ternyata kesolehan itu tidak cukup hanya tentang diri kita, tapi harus pula kita tebarkan kesolehan itu kepada orang lain. Gitu Pak ya. Jadi jangan sampai kita soleh dewekan aja, sedangkan ada anak yatim kelaparan kita diem aja. Ada orang sakit nggak kita jengukin, ada tetangga kesusahan kita malah cengirin. Na'udzubillahi min dzalik. Faqulu dzalika afdalu minan nawafil. Maka setiap itu semua lebih afdal daripada salat sunnah. Fa inna hadhil ibadat, maka sesungguhnya ibadah-ibadah ini, wa fiha, dan di dalam ibadah tersebut, rifqun lil muslimin. Rifqun maknanya naf'un, kemanfaatan bagi orang-orang muslim. Nah, inilah kondisi yang berapa tadi itu? Yang ketiga. Ya, pilihan yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengisi aktivitas kita dari mulai terbit matahari sampai waktu tergelincirnya matahari. Masya Allah, ya Masya Allah. Kalau seandainya ini bisa kita amalkan, betapa berkualitasnya hidup kita ini Pak ya. Nah, jadi saya katakan ini yang keempat kita nggak bahas sekarang. Jadi 3 pilihannya, 3 dulu. Yang pertama mempelajari ilmu. Kalau tidak sempat maka bertasbih, berzikir, bersolawatlah. Yang ketiga kalau tak sempat maka lakukan kemanfaatan untuk orang lain, menyantuni fakir miskin, melayani para ahli ulama dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai ini waktu kita buang percuma sia-sia. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali insya Allah di bulan yang akan datang, insya Allah. Walaupun ngajinya bulan depan, niatnya dari sekarang Pak. Yuk nawaitu kita ngaji bulan depan di pekan akhir minggu subuh insya Allah, supaya dicatat niat pahalanya karena Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.